Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Merlion Gusti dan kali ini saatnya kita akan update 3 berita terpopuler untuk hari ini. Tapi jangan lupa sebelum itu subscribe dulu channel YouTube Kompas TV. Ya, berita yang pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikritik oleh DPC Partai Gerindra Ali Lubis. Menurutnya kebijakan Anies dalam menangani COVID-19 di Jakarta tak menunjukkan hasil yang diharapkan. Sejumlah peraturan gubernur yang disertai sanksi dan kebijakan tarik rem darurat juga dikritik Ali karena tidak mencapai target. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria imbau agar pendapat pribadinya hendaknya tidak melebihi kebijakan partai. Ahmad Riza Patria juga menjelaskan Gubernur Anies dan dirinya telah berusaha semaksimal mungkin untuk penanganan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Unit kan kemarin Pak Anies juga keliling ke beberapa rumah sakit, laboratorium dan lain sebagainya. Nanti kita akan cek lagi unit yang lain. Saya juga udah keliling ke pasar, ke mall, ke rumah sakit juga sudah. Kemana lagi? Restoran sudah, perkantoran sudah. Nanti yang lain yang belum dicek silakan teman-teman. Nanti unit yang lain yang belum dicek ya oleh Pak Anies atau saya. Namun oleh dinas terkait selalu dicek. Disnaker mengecek, Disub mengecek, Dinkes mengecek, apalagi perhubungan mengecek, semua unit-unit diminta untuk melakukan pemantauan, pengecekan, pengawasan, dan penindakan. Ya, berita yang kedua, hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Kayu Agung Palembang. Jokowi menjelaskan jalan tol ini akan menjadi poros terpenting dari jalan tol Trans Sumatera. Dengan adanya Jalan Tol Kayu Agung Palembang ini, perjalanan bisa memangkas waktu tempuh hingga 75%. Jokowi berpesan agar pemerintah daerah memberi akses jalan tol dengan sentra-sentra perekonomian daerah. Alhamdulillah, jalan tol Kayu Agung Palembang sepanjang 42,5 km sudah selesai, sudah rampung, dan siap untuk digunakan pada hari ini. Jalan tol ini adalah poros terpenting dari jalan tol Trans Sumatera. Poros utama, backbone, Sumatera bagian selatan. Ruas terakhir yang menghubungkan pelabuhan Bakauheni bisa tembus sampai ke Palembang. Dengan selesai dan beroperasinya jalan tol ini, jarak tempuh dari Bakauheni ke Palembang yang berjarak 373 km yang biasanya ditempuh, ini saya mendengar, biasanya ditempuh 12 jam perjalanan darat. Sekarang hanya perlu waktu 3 sampai 3,5 jam. Ini akan menjadi sebuah lompatan besar karena menghemat waktu tempuh hingga 75%. Dan efisiensi ini jelas akan memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik dan akan memberikan competitiveness, daya saing yang besar bagi Palembang, bagi Lampung. Hadirin yang saya hormati, jalan tol ini tidak hanya menghubungkan antar wilayah, tapi juga untuk membangkitkan perekonomian di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang produktif. Ya, yang terakhir berita ketiga, update kasus positif virus COVID-19 di Indonesia hari ini menembus angka 1 juta kasus. Jumlah kasus ini merupakan akumulasi angka kasus COVID-19 di Indonesia sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama pada bulan Maret 2020 lalu. Pada hari ini, ada tambahan 13.094 kasus baru yang terinfeksi virus COVID-19 di Indonesia. Sehingga total kasus COVID-19 menjadi 1.012.350 kasus. Sementara jumlah pasien yang sembuh mencapai 820.256 pasien. Sedangkan jumlah orang yang meninggal sebanyak 28.468 pasien.
Ya, itu dia 3 berita terpopuler untuk hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kompas TV. Saya Merlion Gusti, pamit undur diri.